Geger surat perjanjian MBG di Sleman hingga Blora, jika anak keracunan, ortu wajib diam. Persyaratan terbaru MBG, kalau keracunan jangan di video, jangan difoto, jangan disebarkan kemanapun, dan jangan dituntut. Tapi nanti kalau anaknya tiba-tiba makan MBG jadi Power Rangers, katakanlah itu sebab MBG dan karena Pak Prabowo. Tapi kalau keracunan, katakan saja itu karena produksi. Lucu kali. Ini tololnya udah keterlaluan menurut gua. Kok bisa gitu ya, ada sekolah ngeluarin surat edaran untuk ditandatangani oleh orang tua murid yang isinya, jika anak-anak keracunan MBG, orang tua nggak boleh menuntut. Gila nggak lu? Ini kan program pemerintah. Yang paling bertanggung jawab kalau anak-anak pada keracunan adalah pemerintah dan penyedia MBG. Lo bayangin coba, orang tua udah besarin anaknya biar sehat, lalu keracunan akibat program pemerintah. Terus orang tua nggak boleh nuntut. Kan dajal lo namanya. Kok bisa ya ada surat perjanjian makan bergizi gratis di daerah Brebes nih yang memperlihatkan bahwa jika anak keracunan karena makan bergizi gratis, orang tua tidak boleh menuntut dan itu harus tanda tangan di sampingnya dengan nama orang tua wali. Ini gimana ceritanya program makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah justru keamanannya nggak terjamin kayak gini? Nah, itu yang dapat kritikan keras dari para netizen. Banyak netizen yang mengatakan bahwa tolong nih orang tua jangan asal tanda tangan aja. Bahkan kalau kita baca secara seksama, ini udah keterlaluan dan kelewatan batas sih, dan harus ada perhatian dari pemerintah pusat juga soal ini. Jadi pada intinya, surat pernyataan tersebut seolah-olah menerima atau menolak program makan bergizi gratis. Nah sayangnya, biasanya beberapa orang tua itu nggak baca dan langsung nulis-nulis aja. Tapi kalau dibaca lagi dengan seksama, ini keterlaluan sih. Jadi kayak ada resiko yang mungkin terjadi, katanya bisa sakit perut, diare, alergi, dan orang tua nggak boleh nuntut. Bahkan nih kalau ada kerusakan harus bayar Rp80.000. Ini program pemerintah pusat, kenapa jadi ancaman yang membahayakan bagi anak-anak kayak gini? Nah itu dia, harusnya ada pengawasan dari pemerintah pusat soal ini. Kejadian ini terjadi di daerah Brebes, Jawa Tengah nih, dan viral serta menuai kontroversi. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Brebes yaitu Mat Soleh membenarkan adanya surat pernyataan tersebut. Tapi Kementerian Agama Brebes telah meminta pihak sekolah untuk cabut surat itu, sebab surat itu diterbitkan tanpa melalui koordinasi dengan Kementerian Agama kabarnya. Selamat datang di dunia makan bergizi gratis edisi. Orang tua disuruh tanggung risiko, negara duduk manis sambil bilang, bukan urusan kami. Viral banget nih surat perjanjian MBG dari MTS Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah. Isinya 6 poin yang antara lain menyebutkan kalau anak kalian sakit keracunan atau wadah makanannya hilang, itu tanggung jawab kalian ya. Hah? Serius? Gangguan pencernaan, reaksi alergi, kontaminasi makanan, dan denda Rp80.000 buat wadah makan yang hilang. Mending beli baru aja, Bu. Wadah kayak gitu di e-commerce juga paling nggak sampai segitu harganya. Ini yang paling epic. Ada klausul kerahasiaan. Jadi kalau sampai kejadian luar biasa kayak keracunan massal, orang tua dilarang ngomong ke siapa-siapa, alias shh, diam, biar nggak viral. Ini sekolah atau lembaga intelijen sih? Setelah netizen ngamuk rame-rame di medsos, akhirnya Kementerian Agama Jawa Tengah turun tangan dan surat perjanjiannya resmi dicabut. Tapi sayangnya ini bukan cuma masalah satu sekolah. Format dan isinya mirip terjadi di Cirebon dan beberapa daerah yang lain. Artinya ini bukan kasus lokal, tapi bisa jadi salah paham nasional. Sampai hari ini saya dapat laporan baru sudah lebih dari 1.000 titik, 286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang.
Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Yang ketujuh adalah apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan, tidak kelengkapannya paket, aneh toh, tidak kelengkapan paket makanan, 3 hal di sini juga kembali dalam KPU, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, yang terlambat dan lain lain. Tidak kedua, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini. Ini dengan namanya dari media kira-kira layak orang. Apabila terdapat kerusakan dan atau kehilangan alat makan, sendok, tutup, dan troli tempat makan, pihak kedua diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga 1 paket sampai paket makan senilai 80.000 per piece sesuai dengan jumlah kerusakan atau kehilangan. Ini adalah betul-betul sangat merugikan pihak sekolah. Anda tidak seperti itu. Apakah kepala sekolah dengan atau guru sanggup menolong dulu? Ono anggaran itu konstruksi, bukan korupsi bosnya. Dari itu makanya kami himbau, kami perintahkan, sama pihak dinas pendidikan nggak bertindak untuk menarik itu harus dilawan. Dan ini kepentingannya adalah mencerdaskan anak bangsa supaya ada nyaman-nyaman. Berita seperti ini, siswa keracunan menu makanan MBG soal tak berhenti. Ada terus susul-menyusul. Yang terbaru nih, masih fresh from the oven. Kejadian di Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ada 19 siswa yang harus mendapatkan perawatan medis akibat mengalami mual, muntah, dan demam setelah mengkonsumsi menu MBG pada hari Senin kemarin. Wakil Ketua DPR Jujun Ahmad Samsurijal gerah. Dia bilang, ahli gizi jangan cuma muncul pas akhir buat icip makanan, tapi harus dari awal, dari bahan mentah, biar kalau ada bahan makanan busuk langsung dicoret. Lagian ya, ini program makan bergizi, bukan uji nyali. Ini deh, program MBG ini niatnya lumayan baik, biar anak-anak sekolah nggak belajar sambil nahan lapar. Tapi kalau eksekusinya kayak gini, ada surat absurd, denda aneh, aturan tutup mulut, itu bukan program sosial, tapi jebakan Batman. Yang gratis bukan berarti boleh sembrono, dan yang dikasih makan gratis bukan berarti harus siap dirugikan diam-diam. Makan bergizi gratis harusnya jadi bentuk sayang negara ke anak-anak bangsa, bukan malah nyuruh orang tua tanda tangan surat kayak mau ikut Fear Factor. Kalau makanan bikin sakit dan negara cuci tangan terus, siapa yang seharusnya tanggung jawab? Saya tentrem buat kalian yang selalu lapar informasi tapi alergi dibohongi. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok ada poin pihak sekolah harus menerima kalau ada keracunan disuruh merahasiakan gitu? Sebenarnya itu bukan merahasiakan, tapi kita lapor langsung ke SPBD, lalu SPBD langsung ibaratnya ke pelayanan kesehatan seperti itu. Enggak, itu diisinya kan merahasiakan gitu. Diminta untuk merahasiakan. Untuk gitu. Merahasiakan. Kalau sebenarnya tidak merahasiakan, kita langsung selesaikan secara internal ya, salah satunya dengan pembawanya ke pelayanan kesehatan seperti itu. Kalau tadi Bu, saran Ketua Komisi D untuk mencabut semua surat perjanjian gimana? Untuk menarik itu tadi. Itu dari pihak Komisi DPR-nya, bukan orang saya. Itu kan saranan, maksudnya dari saran itu gimana? Akan menarik itu atau enggak?
Kalau saya enggak, karena perintah saya dari bagian pusat. Berarti itu di seluruh sekolah atau SPPG berarti ada perjanjian seperti itu? Semua? Tidak hanya Blora? Semuanya ya seperti itu. Formatnya sama? Ya, memang dulu awalnya seperti itu, tapi sekarang sudah ada perbaikan atau revisi dari isi perjanjian. Tapi kan itu sudah lama ya? Sudah ada yang baru? Sudah ada yang baru. Sudah dikasih? Nah itu sebagian sudah, nah itu tergantung dari SPP-nya. Nah, untuk ganti rugi ya ini juga tidak wajar juga. Misal ada sendok yang hilang atau peralatan yang hilang, itu dendanya sampai 80.000. Bagaimana pihak sekolah yang notabene ngurusi anak-anak sebanyak itu, Anda ada ketulisan satu sendok terus ganti 80.000. Apakah sendok itu senilai 80.000? Kemudian juga soal perjanjian yang kemudian perjanjian yang terakhir, yang nomor 7. Nah, apabila ada semacam komplain ada keracunan, ada basi, ada makanan yang tidak dimakan dan tidak layak, itu tidak diperbolehkan diunggah di medsos. Kasarnya seperti itu, tidak boleh difoto, ya, tidak boleh difoto. Cukup dibicarakan secara kekeluargaan. Nah, bicara kekeluargaan yang SPPG, terus kemudian yang bicara itu harus siapa? Ini pertanyaannya. Karena di situ di SPPG tidak ada pengawasannya, hampir tidak ada. Karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada BGN pusat. Ini sing Jawa tidak wajar. Untuk terkait perjanjian itu kan langsung dengan satuan penerima manfaat. Itu kita belum tahu. Jadi dari SPPG kan nggak tahu sekali terkait ada perjanjian. Jadi dikasihkan sini bentuk dukungan ke MBG itu satu supporting data di Dapodik itu. Yang kedua memastikan anak-anak penerima manfaat itu melaksanakan hal-hal yang baik sebelum makan. Contohnya itu karakter itu, memastikan bahwa anak-anak sebelum makan cuci tangan, berdoa dan sebagainya. Pokoknya di situ. Berarti dinas pendidikan nggak mengawasi selama ini Pak ya terkait dengan pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah Pak ya? Enggak mengawasi kita. Pak, terkait perjanjian itu gimana Pak? Kita nggak tahu. Nggak tahu sama sekali Pak. Ada bocoran Pak, kalau misalkan turun hilang tidak suruh ganti 80.000 itu gimana mungkin Pak? Turunnya Pak? Nah, kita belum tahu, tidak bisa. Tadi kan udah dibocorin dari anggota dewan juga terkait itu. Salah satunya itu. Mungkin ada koordinasi Pak. Ya setelah ini nanti coba kita koordinasikan ke teman-teman guru yang di lapangan Pak. Ya teman-teman satuan kepala sekolah ya. Lama-lama darah tinggi gua ada ya gebrakannya. Noh, sekolah di Brebes memberikan surat pernyataan kalau anak keracunan karena MBG orang tua kagak boleh tuntut. Tolol, masa anak orang keracunan orang tuanya kagak boleh tuntut? Orang tua mana yang rela anaknya keracunan? Setan. Nih lu baca nih surat pernyataannya. Jika anak terkena gangguan pencernaan, alergi dan keracunan karena MBG, orang tua kagak boleh nuntut hukum. Terus harus bersedia ganti rugi 80.000 jika tempat makan hilang atau rusak. Ini program makan bergizi apa makan apa sih? Sampai sekolah aja kagak yakin kalau makanan itu layak. Lepas tangan, kagak mau dituntut kalau anaknya ngapa-ngape. Kemarin biar anak kagak keracunan, guru disuruh cicip. Terus 539 guru dan siswa keracunan MBG. Jadi ini yang dimakan apa? Mana tuh yang ngomong MBG bisa ningkatin matematika dan bahasa Inggris? Tai anjing. Ada keracunan, ada basi, ada makanan yang tidak dimakan. Alhamdulillah wa syukurillah Pak, gua nih kebetulan masih bisa mendapatkan jatah utang piutang di warungnya CSI. Jadi kayaknya gua lebih memilih untuk menambah utang piutang di warung CSI Pak. Ya bawa kenapi-napi, masih iye urusan makan bergizi gratis saja taruhannya nyawa. Kenyang kagak, masuk unit gawat darurat iya. 5.360 anak keracunan makan bergizi gratis di desa dihentikan. Iya Pak Presiden Prabowo, tolong dihentikan saja makan bergizi gratis ini. Makan bergizi gratis ini bukan makan bergizi gratis tapi makan beracun gratis. Karena sudah banyak kejadiannya, bukan 1, 2 tapi ribuan Pak. Bener program ini bagus memberikan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, tapi apa di lapangan? Pelaksananya yang punya dapur itu nggak mementingkan gizinya tapi mementingkan untungnya. Saya tahu Pak, di wilayah saya sendiri ya,
Yang punya makan bergizi gratis tuh, yang punya dapurnya rata-rata tim sukses Bapak, orang-orangnya Bapak, orang-orang partai Bapak. Hah? Karena itu bancaan Pak, duitnya bagus Pak, banyak Pak. Akhirnya apa? Ya cari untung mereka Pak, nggak peduli gizinya, nggak peduli bahan bakunya seperti apa, sehat atau enggak. Yang terpenting duitnya banyak, untungnya banyak, seperti itu Pak. Ya, di tempat kalian apakah seperti itu? Coba komen kalau iya. Hah? Makan bergizi gratis ini hanya bagi-bagi kue aja Pak, bagi-bagi proyek aja Pak. Lebih baik gini aja Pak, dihentikan. Kalau memang mau kasih makan bergizi gratis, duitnya dikasih subsidi ke sekolahnya, biar sekolahnya menyediakan atau memanggil orang vendor untuk bangun kantin sehat di sekolahnya Pak. Begitu aja. Kalau ini kan proyek Pak, orang-orangnya Bapak, orang-orang partai Bapak, pejabat-pejabat itu Pak. Hentikan aja Pak, hentikan Pak, kasihan anak-anak. Mau nunggu berapa korban lagi? Ratusan ribu korban lagi, ha? Maaf Pak, saya protes ya Pak, maaf. Tuh lo lihat tuh, surat perjanjian MBG di Brebes, jika anak keracunan ortu tidak boleh menuntut. Udah ketebak, ada tujuan di balik itu. Bilang be lu mau masak pakai bahan-bahan yang jelek ya kan. Terus kalau misalnya anak-anaknya keracunan gara-gara bahan-bahannya jelek, lu nggak bisa dituntut. Biar murah ya kan, lu belanjanya. Udah ketebak. Mana kata gua nih MBG bubarin be, udah ada gunanya. Dan juga sekolah gratis tawan, daripada kayak begini. Ujung-ujungnya apa nih kayak begini nih? Udah ketebak sama gua, paling ujung-ujungnya nih. Kalau misalnya anak-anaknya pada keracunan kan kagak bisa dituntut tuh, karena dia masakannya pakai bahan-bahan yang kagak berkualitas. Bisa jadi bahan busuk, bisa jadi ya kan. Kan kita nggak tahu cara ngolahnya gimana, dan nggak tahu juga bahan-bahannya kayak gimana. Malah kata gue nih MBG bubarin be, udah nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya. Pinter itu bukan dari makanan, tapi dari niat anak tersebut. Kalau emang bocah itu rajin, gigih, giat ya kan, pinter mah pinter. Teman gua orang punya makanya bergizi terus ya kan, giliran goblok mah yang goblok. Makanya kata gua nih, kalau emang pemerintah mau masa depan yang bagus, sekolah yang gratis. Jadi semua nggak terbebani daripada makan gratis begini. Belum tentu anak-anak jadi pinter. Pinter itu dari kemauan, bukan dari makanan. Pikirnya pakai logika, oke? Medet banget lo. Karena itu BGN harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan menurut saya harus diberhentikan dulu ya secara sementara nih kan. Harus dievaluasi secara total karena ini menyangkut nyawa anak-anak. Dalam MOU yang ditandatangani oleh sekolah dengan SPPG itu apakah ada klausul jika ada keracunan? Yang bertanggung jawab itu siapa? Kepala SPPG atau ketua MBG Garut atau dinas pendidikan atau Pemda atau siapa, itu nggak clear gitu kan. Bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang kemudian memaksa orang tua untuk menandatangani surat bahwa kalau terjadi apa-apa orang tua harus menanggung akibatnya dan sekolah tidak bertanggung jawab, bahkan SPPG tidak bertanggung jawab. Kami sarankan kepada yang baru agar memulai dari 2 sekolah dulu, kemudian bertahap sampai akhirnya bisa melayani seluruh sekolah. Karena pembiasaan untuk siapa yang terlibat dalam program makan bergizi, terutama penjamah makanan, ibu-ibu dan siapapun yang biasa di SPPG yang biasa masakannya 4 orang, 10 orang, itu untuk bisa masak dalam jumlah besar memang butuh pembiasaan. Ya, kami tentu saja mendengar tuntutan itu dan kami penuhi kan tuntutan itu. Untuk SPPG yang memang mengalami kejadian kami stop ya, sambil dievaluasi, kemudian penuhi seluruh standarnya. Setelah mereka bisa kembali memenuhi standar kami, kemudian berjalan kembali sambil juga merehabilitasi trauma-trauma yang terjadi di masyarakat. Ini kan sudah terjadi di beberapa SPPG dan alhamdulillah satu SPPG mengalami kejadian, sejauh ini belum pernah mengalami 2 kali kejadian. Jadi satu kasus anak bagi KPI kan sudah cukup banyak Pak ya, apalagi ini udah ribuan ya. Oleh sebab itu kami mengusulkan kalau memang belum siap ya disiapkan dulu lah gitu ya. Jangan terburu-buru, jangan sampai kita ibarat mengendarai kendaraan dengan speed yang kencang gitu ya, tapi kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita gitu. Ini kan sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Nah kemudian yang kedua gitu ya, tentu ini adalah tentu merugikan hak anak, apalagi di Bengkulu misalnya anak seusia PAUD ya, dengan kondisi kesehatan tentu tidak sekuat kita orang dewasa, tentu ini akan berdampak terhadap kesehatan mereka.
Kemudian pernah juga kita tanya apakah mengalami trauma nggak ketika terjadi peristiwa keracunan ya. Ketika kita tanya di Tasik waktu itu ya, memang anak-anak ya belum merasa trauma, tapi kalau terus-menerus pemberitaan peristiwa-peristiwa yang mengkhawatirkan seperti yang terbaru gitu ya di Garut gitu ya, kemudian ada di Banggai kalau nggak salah gitu. Ini kan anak-anak pada akhirnya jadi khawatir gitu ya, dan termasuk juga orang tua. Karena begini, awalnya anak datang sehat, datang secara baik-baik dari sekolah, tapi setelah makan ini bergizi gratis ini justru terjadi sebaliknya gitu ya. Nah ini yang saya kira akan menjadi trauma jangka panjang bagi anak-anak kita, dan oleh sebab itu kita mendorong agar tata kelola MBG ini harus dilakukan secara baik gitu. Pengawasan juga dilakukan secara berlapis. Kebijakan semua proses ini dilibatkan, termasuk juga anak sekolah gitu ya, dan termasuk juga soal ganti rugi saya kira kita pikirkan juga gitu ya. Anak-anak korban ini kan tidak semua orang tua menginginkan seperti ini anaknya ya, sebagaimana gambar disampaikan oleh teman-teman CNN ini gitu ya, di mana anak-anaknya masuk rumah sakit karena situasi yang dimana keamanan pangan itu tidak terjamin secara baik. Masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Mungkin alergi, tapi kalaupun ada keracunan kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Tapi kita upayakan supaya makanan itu higienis, segar, dan bermanfaat untuk anak-anak tanpa menimbulkan keracunan. Kodim dan Kuramil ini kan aneh. Nah, Kodim Kuramil tugasnya kan perang. Ini kan ngurusi makanan. Aku diberi Kodim nggak apa-apa, diberi tentara nggak apa-apa. Stakeholder yang ada sampai DKK pun program ini tidak tahu. Dinas Kesehatan bisa ditanyakan kalau nggak percaya. Dinas Kesehatan itu nggak tahu harus seperti apa, itu speknya seperti apa, rumah ini gambar semua tidak dilibatkan sama sekali. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Karena menimbulkan kontroversial yang sangat dahsyat, kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Pak Haji Mat Soleh selaku Kasipemanya. Kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kemenagnya, dan kami sudah laporkan ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah pula. Kami membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Kemudian dari Dan Ramil pun sudah menyuruh, Bu, bentuknya jangan surat seperti itu, tapi form saja, Google Form yang menyatakan alergi anak. Kami pun sudah mengirim Google Formnya ke wali murid. Jadi semua sudah terselesaikan, Pak. Penyedia meminta supaya ada surat edaran dan memberikan konsepnya, memberikan draft. Nah, tanpa konsultasi dan koordinasi dengan kami yang ada di Kemenag, surat itu langsung dibuat dan diedarkan ke anak-anak melalui guru wali kelas masing-masing.
dan itu sudah dibagi. Berarti sebenarnya MBG memang aturannya begitu ya Pak ya? Tidak ada aturan begitu, karena saya tanya kepada beberapa sekolah, tidak ada aturan untuk membuat surat pernyataan itu. Sekarang bagaimana Pak suratnya? Nah, dari Kemenak sendiri bagaimana? Dari Kemenak sendiri sebetulnya itu sudah ditarik karena memang tidak ada keharusan. Dan ternyata awal dari itu pihak MTS hanya menginginkan data dari anak-anak, siapa anak-anak yang alergi makanan tertentu. Program makan bergizi gratis MBG, yang digagas pemerintah pusat kini menuai sorotan tajam setelah beredarnya sebuah surat perjanjian yang dinilai janggal dan meresahkan. Surat berkop Badan Gizi Nasional, BGN, yang ditemukan di Kabupaten Sleman hingga Blora itu berisi klausul yang mewajibkan penerima manfaat untuk merahasiakan informasi jika terjadi insiden keracunan. Surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, sebagai pihak pertama dan penerima manfaat sebagai pihak kedua ini sontak viral dan memicu kemarahan publik. Dari beberapa poin yang tercantum, satu klausul berhasil menyita perhatian karena dianggap berpotensi membungkam korban dan menutupi kegagalan program. Poin paling kontroversial dalam surat tersebut adalah poin ke-7. Di dalamnya, penerima manfaat, termasuk pihak sekolah, diminta untuk tidak menyebarkan informasi jika terjadi kejadian luar biasa KLB, seperti keracunan massal. Mereka diwajibkan berkomunikasi secara internal dengan penyedia layanan hingga solusi ditemukan. Apabila terjadi kejadian luar biasa KLB, seperti dugaan keracunan, ketidaklengkapan paket makanan atau masalah serius lainnya, pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini. Demikian bunyi poin ke-7 dalam surat perjanjian tersebut yang dilihat pada Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025. Bupati Sleman mengaku tak dilibatkan. Menanggapi peredaran surat tersebut di wilayahnya, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, justru memberikan jawaban mengejutkan. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya surat perjanjian tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pemkab Sleman tidak pernah diajak berkomunikasi oleh BGN terkait teknis pelaksanaan program. Ironisnya, Pemkab justru yang harus turun tangan menangani beberapa kasus keracunan yang terjadi pasca konsumsi MBG. Saya nggak ngerti, karena saya tidak pernah diajak bicara. Kemarin saya sampaikan ke BGN yang ke kantor Pemkab Sleman, tak undang itu mbok ayo diperbaiki sama-sama. Saya tahu itu program pusat, sebenarnya daerah siap support bagaimana itu bisa berjalan baik, terang Harda kepada wartawan, dikutip Minggu, tanggal 21 September tahun 2025. Harda bahkan secara pribadi menentang klausul kerahasiaan tersebut. Menurutnya, evaluasi dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan program. Menurut saya nggak baik, evaluasi itu bisa dari masyarakat. Dan kalau menurut saya kalau evaluasi dari masyarakat itu murni, tanpa ada tendensi. Ya kita harus mengakui ada kelemahan yang harus diperbaiki, tegasnya. Kritik tajam DPRD Blora, denda tak wajar dan beban guru. Kritik yang lebih keras datang dari Kabupaten Blora. Ketua Komisi DPRD Blora, Subroto, menyoroti 2 poin dalam surat perjanjian yang dinilai sangat memberatkan pihak sekolah. Selain poin kerahasiaan, ia juga mengkritik poin ke-5 yang mewajibkan sekolah mengganti alat makan yang hilang seharga Rp80.000 per set. Poin 5 terkait pergantian piring, ompreng, kalau hilang. Lah, untuk ganti rugi ya ini juga tidak wajar. Misal, ada sendok yang hilang atau peralatan yang hilang itu dendanya sampai Rp80.000, jelas Subroto dalam rapat audiensi di kantor DPRD Blora, Kamis tanggal 18 September tahun 2025 lalu. Subroto juga mempertanyakan mekanisme penyelesaian masalah jika insiden keracunan harus dirahasiakan. Menurutnya, klausul ini aneh karena tidak ada lembaga pengawas yang jelas di tingkat SPPG. Terus kemudian yang bicara itu harus siapa? Ini pertanyaannya, karena di situ di SPPG tidak ada pengawasannya. Hampir tidak ada karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada BGN pusat, tuturnya. Lebih jauh, ia mengungkap adanya beban tambahan bagi para guru, seperti membersihkan alat makan dan meminta siswa membawa pulang sisa makanan agar laporan terlihat sempurna. Hal ini, menurutnya, membuat penyedia layanan seolah-olah tanpa celah. Sehingga, pihak SPPG seolah-olah tidak punya dosa.
Karena makanan habis dan bersih, katanya.